Oke, jadi sekarang mau coba bikin crash model untuk mental health menggunakan IFLS karena ada pertanyaan-pertanyaannya, ada 10 pertanyaan di sana. Dan ya ini adalah bagaimana kalian meng-clean data tersebut. Di sini yang saya pakai adalah Stata 15 MP, dan nanti juga saya akan pakai Winstep. Ya, dua-duanya aplikasi berbayar, dan data yang dipakai adalah data IFRS, data gratis. Jadi kita langsung aja ya. Pertama kita bikin dulu filenya. Ya, ini adalah normalnya saya begini. Kita bikin globalnya. Kita pakai IFRS 5 aja. Oke, kita cari path-nya. Path untuk data IFRS 5. Ini ya. Klik kanan, copy address as text. Masukin sini. Jadi global IFRS 5. Dan kita juga bikin global output-nya. Jadi biar bisa ya, biar mereka nggak numpuk-numpuk. Di sini saya taruh punya ya folder sendiri untuk coba-coba Stata. Ya, ini. Oke, itu awalnya. Lalu sekarang kita ambil datanya. Data untuk mental health itu ada di buku 3B. Ini wait. Nah, ini ya, section KP atau mental health. Kesehatan lagi. Nah, di sini 10 pertanyaan. Semuanya tentang depresi, tapi di pertanyaan kelima, di pertanyaan E dan juga pertanyaan 8 atau H, itu dia positif ya. Maksudnya bukan depresi, tapi dia merasa hopeful terhadap masa depan dia, dan juga yang ke-8 dia merasa senang. Nah, di sini karena ada perbedaan di dua ini dibandingkan yang lain ya. Yang lain tuh kayak saya terganggu oleh banyak hal yang biasanya tidak mengganggu saya. Jadi sepertinya 1-4, terus 6-7, dan 10, dan 9-10 itu negatif. Dan yang 8 dan 5 itu positif. Jadi yang perlu kita lakuin adalah mengubah si variabel si tipe 5 ini, tipe E dan tipe H ini menjadi negatif. Jadi kita balik ya. Yang awalnya 4, itu kita ubah jadi 1. Yang 3 diubah jadi 2, 2 jadi 1, dan 1 jadi 4 jadi 1, 3 jadi 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4. Jadi kalau misalkan dia, yang ini deh, yang I was happy. Misalkan dia sangat sering merasa happy, berarti kalau misalkan dia pertanyaan dibalik, seberapa sering dia tidak happy, berarti dia jawabnya akan 4. Ya, akan 4. Karena dia sangat jarang merasa happy kan. Kalau kita balik, berarti dia akan sangat sering merasa tidak happy. Ya, cara ngebaliknya itu kayak gini. Kita pakai dulu. Biar rapi. Kita rapikan dulu. Kita pakai di data shortcutnya ya kelas 5 dari global ini. Buku 3B KP. Gitu ya. Coba kita lihat dulu datanya. Ini tidak ada. Kenapa nggak ada? Coba lihat dulu ya. B3BKP. B3BKP. Oh, ini belum di-run ya. Salah ya. Oke, sekarang sudah. Di sini hanya ada dikit variabelnya. Tapi yang penting adalah si KP02, KP type,
PID 14, HID 14, dan juga PID-link kalau misalnya kalian ingin melakukan regresi panel. Nah, yang pertama harus diubah itu adalah, ya tadi yang saya bilang yang penting-penting ya, kita keep dulu aja yang penting-pentingnya. PID-link, HID 14, PID 14, KP type, kalau nggak salah namanya, ya KP type, terus KP 02. Oke, hanya itu aja. Kita keep. Oke, jadi kita hanya terbatas di sininya, nggak banyak-banyak. Lalu kita reshape. Kita reshape white variable KP02 dengan I-nya itu adalah household ID 14 dan juga PD 14. Dan J-nya itu adalah KP type. Coba kita run. Oh, KP type itu bentuknya string, jadi kita harus pakai option string ya. Oke. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu seperti ini. Jadi awalnya tadi datanya long, sekarang kita ubah jadi white. Oke, ini penting karena nanti kita akan membutuhkan data ini perorangan ya. Kalau long itu kan dia satu orang ada banyak, ada sekitar 10. Satu orang ada 10 observasi. Oke, kita udah reshape. Lalu yang kita lakukan selanjutnya, itulah kita merecode. Merecode yang tadi ya, KP02E berarti. Ini kita ganti tadi loh yang 4 kita jadi 1, lalu yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 3, yang 1 jadi 4. Jadi ini kan tentang happiness ya. Jadi kita ubah, kita balik nih, yang most of the time bakal jadi rarely. Jadi dia akan most of the time happy, berarti dia bakal jadi rarely unhappy. Ya. Lalu kita juga punya satu lagi variable yang H ya, tadi H. Itu kita copy aja. Dan jadi gini. Coba kita record. Oke. Ya, 4 jadi 1, 3 jadi 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4. Nah, selanjutnya, sebenarnya data yang untuk kita pakai di aplikasi selanjutnya atau WinStep itu hanya PID-link dan si KP-KP ini. Ya, kalau misalkan itu kita bisa save dulu aja. Save di output dengan nama rush misalkan ya. Replace. Nah, karena kita cuma pakai PID-link dan KP-KP itu aja untuk di aplikasi WinStep, kita bisa keep PID-link dan KP02 bintang. Artinya semua variabel yang punya nama KP02 di depannya itu akan di-keep juga. Akan di-keep juga ya. Nah, setelah di-keep, kita lihat dulu. Ya, begini. Dan saya pengennya itu PID-link di depan. Ya PID-link dulu baru si KP-KP-nya, baru si itemnya. Baru kita order. Order PID-link KP02. Itu biar rapi aja ya. Nah, karena kita ingin pakai di WinStep, kita harus menggunakan Excel di sini. Ya, mungkin ada cara lebih cepat dari ini. Kalau misalkan kalian punya, bisa kasih tahu ke saya nanti. Ya, tapi cara yang saya pakai adalah pertama saya ekspor dulu, ekspor ke Excel, using namanya kita taruh di output. Namanya misalkan
Jangan gitu. Untuk WinStep ya. .xlsx. Kita first row-nya, first row-nya kita keep jadi variable, lalu nullable, yang berarti semuanya value, dan replace. Oke, sudah diekspor. Ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka si kita save dulu ya do file-nya. Sini aja. Kita timpa. Kita buka si mental health. Ya, ini ya. Oke. Nah, di sini feedlink-nya itu feedlink-nya kita biarkan kayak gini, jangan di ini ya, jangan di convert to number, nanti 0-0-nya bakal hilang kayak gitu. Kalau mau ini diubah dulu jadi teks aja. Ya. Tetap aja. Nah, di sini yang kita lakukan adalah gini. Kita hapus aja ini nama variabelnya. Lalu kita sisakan. Jadi feedlink ini kan ada 9 angka ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita sisakan kolom kosong 8 angka. Ya, kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai I ya. Berarti ini kita geser sampai J. Ups. Salah. Kita geser sampai J. Nah, untuk apa sih ini? Untuk apa? Karena kita ingin memisahkan si 0 di kolom pertama. 0 yang kedua di kolom kedua, 1 di kolom ketiga, jadi kayak gitu ya terus-terusan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita ke data, lalu ke text to column, lalu ke fixed width, next. Nah, di sini kita baru bikin garisnya nih, garis. Ini namanya delimiter ya, delimiter secara manual. Lalu kita finish. Nah, nanti dia bakal gitu. Nah, kalau misalnya mau semuanya, itu tinggal kita blok aja. Ini. Baru text to column, ya, kita atau gini ya gini, Ctrl A. Lalu text to column, terus fix width, X, bikin garis, pastiin semuanya kepisah ya. Dan dia akan dengan otomatis kayak gini. Lalu setelah itu, karena ini persyaratan untuk menggunakan WinStep, kita ke blok semua ininya. Lalu nih kalian ke bagian kolom ini ABCD-nya, klik kanan. Ini ya, di bloknya gini aja. Nah, gini. Klik kanan, lalu kolom width diganti jadi 1. Nah, ntar dia bakal jadi kayak gini. Atau kalau mau semuanya langsung, itu semuanya diklik kanan, kolom width jadi 1. Nah, oke. Sudah. Kita save. Tapi save-nya itu bukan jadi file Excel ya. Tapi kita ubah jadi ini, space delimited. Ntar dia formatnya .prn. Oke. Nah, kita udah punya ini bisa dibuka. Tapi kita bisa buka pakai WinStep. Sekarang kita buka WinStep. Nah, ini close aja. WinStep, ini kita pencet file, open file, atau bisa Ctrl O ya. Nah, lalu kita buka si filenya. Ini, .prn ini ya. Open. Nah, mungkin nggak terjadi apa-apa di sini, tapi kita ke data setup. Oke. Tunggu sebentar. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Oke. Nah, di sini yang perlu diubah adalah si label length-nya. Length-nya ini ada 9. Jadi, ini adalah untuk mengidentifikasi si person-nya, si orangnya. Yaitu kita mengidentifikasinya pakai feedlink tadi ya. Feedlink ada 9 angka, jadi kita
9 kolom pertama itu adalah person label length-nya. Nah, lalu untuk ini, first item column itu ada 10. Ya, berarti sampai ke 9 itu adalah person ID. Lalu dari ke 10 sampai ke 19, 10 selanjutnya itu adalah item column. Dan number of itemnya ada 10. Oke, seperti itu. Lalu kita scan chat yang ini. Ya. Tunggu, dan sudah. Lalu kita file, dan kita save control with data file, atau control S ya. Gini. Kita namain rush, atau apa ya? Jangan rush. Setup WinStep ya. Data setup WinStep. Gini. Oke, terus kita yes. Nah, setelah gini, kan kita kayak, ini apa nih setelah ini? Setelah ini kita pencet enter. Enter. Terus, belum. Setelah ini kita pencet, oh ya benar, enter lagi ya. Nah, jadi 2 kali enter. Tadi bakal muncul kayak gini. Dan kalau gini berarti udah beres. Terus kita ke output file. Terus kita pencet person file. Dan kita pencet Excel. Ini ya, Excel kolom heading-nya di checklist. Lalu oke. Tunggu sampai beres. Dan dia akan membuka Excel. Nah, tapi dia nge-save-nya itu save di folder WinStep-nya. Jadi kalau misalnya mau cepat, itu save as aja di folder yang kita mau. Kita namain rush WinStep. Apa di sini? Nah, permasalahan selanjutnya adalah yang saya temukan ya. Ini Pidling. Pidlingnya berubah nama jadi name. Itu bisa kalian ubah nanti di stata aja. Dan di sini nih, di sini ada spasi. Tapi ini bukan spasi dari keyboard yang biasa kita pakai atau keyboard yang format yang bisa kita pakai. Ini ntar saya tunjukin. Kita close aja, ini kita close. Oke, nah sekarang kita import ya si hasil Excel tadi. Import Excel using output namanya apa tadi ya? Oh ini, kita ganti dulu ya, jangan ada kutip ini. Rush winstep.xls, karena satuan atau format dari WinStep itu yang tahun 97 sampai tahun 2000, kalau nggak salah. Jadi dia nggak ada X-nya ya. Import first row. Clear. Oke, kita lihat. Oke, kita sudah punya ini ya. Nah, di sini ada komen. Kita komen bisa rename aja langsung jadi Pidling. Name besar semua jadi Pidling. Nah, seharusnya kita kan bisa merge langsung ya. Merge langsung dengan file yang kita butuhkan. File yang kita butuhkan, misalkan ya kita mau pakai file lain gitu. Nah, kita bisa merge dengan data yang kita punya. Nah, cuman permasalahannya adalah di Pidlingnya. Pidling yang tadi saya bilang, atau di name-nya. Pidling di sini ada spasi yang nggak kelihatan yang bukan pakai format keyboard kita. Jadi kalau misalnya kita edit, ini kita ke sini. Nah, di sini tuh ada spasi nih. Spasi. Nah, cuman harusnya kita bisa hilangin dia pakai komen ini. Kita bisa bilang replace Pidling sama dengan sub in string ya. Substitute in string dalam kurung Pidling kutip spasi kutip atau apa namanya ini. Terus kita ganti jadi kosong. Kasih titik. Nah, kalau kita pakai ini, itu nggak ada yang berubah. Jadi kalau misalnya kita edit lagi, nih spasinya masih ada. Tapi kalau kita pakai spasi yang dari sini, kita comotnya, kita giniin, kita copy, lalu kita masukin ke sini,
Ini artinya kita ganti spasi sama nggak ada spasi ya. Terus kita close dulu aja editnya, terus kita run. Dia bisa keganti. Jadi ini anehnya ya. Nggak tahu itu spasi jenis apaan. Cuman ya bisa ada perbedaan kayak gitu. Oke, dan yang kita pakai itu adalah bentar ya, kita browse dulu. Ini, measure dan score itu perlu kalian simpan. Dan fiddling. Jadi hanya butuh itu saja ya, fiddling. Keep ya, sorry. Kita keep fiddling, measure, gede semua ya. Dan score. Oke, sudah gitu kita save. Di output final atau rush.dta aja ya. Jadi kita nge-replace yang atas. Oke, kita run semuanya. Oh, sorry. Ya, malah dari atas. Ya, sama aja. Oke, dan itu adalah caranya ya. Nah, terus untuk apa ini? Ini kalian bisa baca jurnalnya. Dia cut off-nya itu ketika measure-nya itu berada di minus 0,52. Jadi ketika dia ya itu kalian bisa baca lagi ya. Ketika dia berada lebih dari minus 5,2 dia artinya apa, dan ketika kurang itu apa. Semoga membantu. Terima kasih.